Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi man alaina bimawasimil khairat wa abqa fi a'malina linazdada minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada malam hari ini yaitu pesan dari sujud. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sujud merupakan bagian penting dari sholat, yakni rukun fi'liyah, rukun fi'li atau gerakan fisik yang harus dilakukan pada saat sholat. Ketika seseorang meninggalkannya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Dan juga yang mempengaruhi keabsahan ketika seseorang sujud, tetapi bukan untuk sujud seperti sujud syukur atau sujud tilawah. Hadirin jamaah sekalian, apa arti dari sujud? Sujud adalah turun dan condong. Sedangkan secara syar'i, sujud adalah menempelnya dahi seseorang yang sholat pada tempat sujudnya. Jadi secara fisik, sujud adalah menempelkan dahi yang ke tempat sujud dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dari definisi tersebut, kita dituntut untuk merendahkan anggota badan yang paling mulia ketika sholat, yakni kepala. Anggota tersebut dibuat sejajar dengan keenam anggota lainnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di awal tadi saya sampaikan makna sujud secara fisik. Selanjutnya, pesan apa yang terdapat dari ketika kita sujud? Yang pertama adalah kedekatan tertinggi. Sujud adalah posisi di mana hamba paling dekat dengan Allah, menjadikannya waktu mustajab untuk berdoa. Karena itu, ketika bersujud dalam sholat memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya kedua, pesan dari sujud adalah kerendahan hati dan ketundukan. Meletakkan dahi di tanah melambangkan pengikis kesombongan dan pengakuan bahwa manusia tidak berdaya sama sekali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga dari sujud adalah penghapus dosa dan peningkat derajat.
Setiap sujud dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di hadapan Allah orang yang taat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, pesan dari sujud keempat, pasrah total atau tawakal. Sujud mengajarkan untuk melepaskan beban pikiran duniawi dan berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, kita lepaskan beban duniawi. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selanjutnya, pesan sujud keenam adalah transformasi diri. Sujud yang benar mengubah diri menjadi lebih manusiawi dan bersih, serta menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjud waqtarib." Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Quran surat Al-A'raf ayat 19. Hadirin jamaah sekalian, dari penjelasan di atas, maka sujud menjadi puncak kerendahan hati dan ketundukan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pesan tentang pengakuan kelemahan diri, penghapusan dosa, dan momen kedekatan spiritual tertinggi. Ia mengajarkan ketulusan, kepasrahan, serta proses perubahan diri menjadi pribadi yang lebih lembut dan taat. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, semoga Ramadan ini menyadari akan diri ini. Tidak hanya sekadar sujud secara fisik, tetapi lebih dari itu, kita lebih sadar bahwa sujud membawa kita menjadi pribadi yang tawadu, tawakal, serta hati yang dihiasi kelembutan dan ketaatan. Mudah-mudahan kultum yang singkat pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.